Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dari analisis fisika kelas 11. Nah, kami dari kelompok 11 dengan anggota 3 orang, saya sendiri, Tommy Putra Jaya. Selanjutnya, kita Sari Octavia. Selanjutnya, Amisa Bawah Menewi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi fisika yang berjudul alat-alat optik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat bertemu kembali anak-anak semuanya di pelajaran fisika dengan Bapak Tommy Wijaya. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, kalau baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Kepada Amisa Bawameri, selaku ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik, terima kasih Hamisa telah memimpin doa. Selanjutnya, Pak akan mengecek untuk kehadiran Ananda semuanya. Bapak akan send untuk mengetahui kehadiran pada hari ini. Sinta Sari Octavia. Bisa Bawah Benewi. Hadir, Pak. Al-Hadi Ervan. Izin, Pak. Oh, izin. Al-Hadi izin ya. Baik. Ya, Pak. Sepertinya tidak yang sakit di kelas. Tidak tahu, Pak. Baik, untuk di kondisi seperti ini, Pak mengingatkan kepada kita semua, terutama Bapak dan anak semuanya, di kondisi pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker jika mau keluar. Nah, agar apa? Agar kita sehat selalu. Nah, baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang alat-alat optik. Nah, apa itu alat-alat optik? Nah, optik ini sendiri sudah mengetahui bahwa optik ini adalah salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang sifat cahaya dengan yang berhubungan dengan partikel atau materi. Nah, dan hari ini kita akan mempelajari tentang alat-alat optik itu sendiri, anak-anak. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Nah, adapun untuk topik pembahasan hari ini, yaitu yang akan Bapak bahas, yang pertama ada mata, kamera dan proyektor, loop, mikroskop, dan juga teropong. Nah, kita akan bahas satu persatu anak-anak semuanya. Yang pertama kita akan membahas tentang mata. Nah, mata itu kita semua sudah mengetahui yang namanya mata. Dan kita selaku makhluk Tuhan harusnya patut bersyukur alat optik yang namanya mata kita miliki dan kita punya. Dan ini merupakan anugerah terbesar bagi kita. Nah, kita bisa melihat sesuatu Tuhan ciptakan, melihat keindahannya. Nah, di layar bisa anak-anak lihat sebenarnya tentang struktur-struktur. Nah, tapi hari kita tidak akan mempelajari ini. Nah, ini bahas lebih lengkap di biologi. Nah, secara besarnya sini ada kornea, ada humor, ada lensa mata, ada iris, ada pupil, dan sebagainya. Nah, yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang optika mata. Seperti kita lihat, yang pertama ketika kita rileks, ada berakumulasi sama mata pipis sehingga fokusnya paling besar. Data yang sangat jauh difokuskan di retina. Yang kedua, agar benda pada jarak berbeda dapat difokuskan dengan cara menebal dan memiliki lensa mata atau akomodir mata. Nah, ini khusus pembahasan matanya.
jika kita bahas tentang jangkauan penglihatan berdasarkan ilmu fisikanya, nah berdasarkan optikanya, nah kita bisa lihat di sini. Ini ya, Bapak sedia animasi. Nah, ini merupakan animasi jarak pandangan. Nah, tidak ada P, ada PR. Nah, apa itu PP, apa itu PR? Nah, ini ada garis hijau merupakan jangkauan penglihatan. Nah, sebelum kita perlu tahu terlebih dahulu, nah, apa yang dimaksud dengan PP, apa yang dimaksud dengan PR. Yang pertama, untuk PP yaitu punktu proksimum, yaitu jarak titik dekat mata. Dan ada PR, itu remotum, dan itu titik jauh mata. Nah, bisa dilihat sini. Dan biasanya kalau untuk mata normal, mata kasih bagus, titik dekat dari mata itu atau PP yaitu sekitar 25 cm. Dan untuk titik jauh mata itu sekitar tidak terhingga sejauh apapun suatu bisa kita lihat selama itu tidak halangi. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas tentang cacat mata. Nah, tentunya mata merupakan organ tubuh, ada kurangannya, ada cacatnya. Nah, apa itu? Nah, di sini Bapak akan merayakan apa saja cacat mata di sini. Ada rabun jauh, miopi, rabun dekat, hipermetropi, mata tua, astigmatisme, katarak, dan glaukoma. Namun pada kesempatan ini, Bapak akan bahas dua tentang cacat mata yang akan ditinjau dari ilmu fisikanya, dari segi optikanya. Yang pertama, Bapak bahas rabun jauh. Nah, kalau rabun jauh, biasanya kita bisa melihat satu benda yang kayak mana biasanya. Nah, biasanya kalau rabun jauh tentu kita tidak bisa melihat benda jarak 20 lebih besar daripada 25 cm. Nah, sudah rapuh penglihatan kita melihat dengan jarak segitu. Nah, kenapa? Karena lensa mata tidak dapat memipih sehingga bayangan terlihat di depan mata retina. Nah, ini merupakan sketsa jika kamu memiliki cacat mata rabun jauh atau miop. Selanjutnya ada masih pembahasan tentang miop. Kalau segi optikanya, ini bisa kita lihat samaannya untuk menghitung kuat lensa yang diperlukan. Itu kuat lensanya 1/f. Nah, untuk persamaannya untuk menghitung 1/s ditambah 1/s action sama dengan 1/f. Nah, apa itu 1s, apa itu s action, apa itu f? Nah, untuk s action itu adalah titik jauh penderita. Untuk f itu jarak fokus dari apanya? Cahayanya. Dan untuk p adalah kuat lensa. Nah, coba kita aplikasikan ke soal bagaimana penggunaan dan untuk membantu orang yang cacat mata atau rabun jauh. Nah, bisa kita gunakan persamaan di. Nah, di sini ada soal. Bapak minta anak-anak untuk mengeluarkan kertas, kerjakan hal ini. Bapak kasih waktu menit. Bisa. Baik, Pak. Baik, waktunya 5 menit Bapak Bu ya. Oke, waktunya selesai. Udah selesai soalnya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, bagus. Nah, mari kita bahas ya. Nah, di sini ada kasus cacat rabun jauh, di mana dia tuh dengan titik jauhnya 100 cm. Dan bagaimana agar dia melihat benda dengan titik terjauh atau tidak hingga? Nah, saya gunakan persamaan tadi. 1/s sama dengan 1/s action sama dengan 1/f. Nah, sehingga kita dapatkan untuk jarak fokusnya 1 meter, min 1 meter. Dengan kuat lensa apa? Nah, kita gunakan kuat lensa sama dengan 1/f. Nah, dengan ini maka kita dapatkan untuk kuat lensa yang harus digunakan membantunya melihat seperti kita yang layaknya memiliki mata normal yaitu min 1 dioptri. Nah, itulah peran kita setelah belajar
selain kita dapatkan ilmunya, kita aplikasikan dan bisa membantu untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Nah, selanjutnya ada rabun dekat, hipermetropi. Nah, untuk anak-anak, hipermetropi ini adalah kebukan dari rabun jauh tadi, dari miopi. Nah, kalau rabun dekat ini tentunya kita tidak bisa melihat sesuatu yang dekat. Hal ini kenapa? Karena lensa mata dapat menjadi cembung sehingga bayang terletak di belakang retina. Ini merupakan sketsa jika kita memiliki penyakit yang namanya rabun atau hipermetropi. Nah, jika kita tinjau dari segi optikanya berdasarkan ilmu fisika, nah, bisa kita lihat untuk persamaannya sama, 1 per E-nya sama dengan 1 per F, dan kita gunakan persamaan tadi. Nah, jika kita aplikasikan untuk soal, maka bisa ada soal Bapak berikan kasusnya seperti tadi. Nah, langsung saja kita bahas ya, mengingat waktu yang minim. Untuk seorang penderita dekat, dengan dekatnya 100 cm, ingin membaca pada jarak baca 0 hingga 25 cm. Berapakah jarak fokus dan kuat lensa harus digunakan? Nah, mari kita bantu dia. Kita ketahui untuk titiknya 100 meter dan dia ingin membaca sejauh 25 cm. Tekan ke persamaan tadi, ya, kita dapat jarak fokusnya besar 1,1/3 meter. Dengan kuat lensa 1 per F, maka kita dapatkan untuk bantunya melihat layaknya mata kita normal, yaitu 3/3. Nah, seperti itu, anak. Sampai di sini ada yang ditanyakan yang sudah paham? Sudah paham, Pak. Sudah paham, Pak. Jelas, Pak. Baik, sepertinya anak-anak sudah paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kamera dan proyektor. Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan namanya kamera, karena di zaman ini kita tidak lepas lagi di benda ini gitu. Kita di jalan-jalan kita membawa kamera ke foto. Nah, ini akan kita bahas di optika ini. Nah, untuk kamera, pembentukan bayangan pada kamera, kita lihat, nah, kenapa sering foto kita itu terbalik gitu. Nah, ini menyebabkan foto kita terbalik karena adanya pembiasan cahaya, belokan cahaya di lensa. Nah, sehingga bayangan yang dihasilkan kamera ini nyata, terbalik dan diperkecil, sama seperti halnya mata. Karena kamera ini merupakan salah satu aplikasi dari konsep fisika mata. Nah, untuk cari aku persamaan 1 per sama dengan 1 per S akse dengan 1 per F. Nah, apa perbedaan kamera dan mata? Nah, kalau kita bahas perbedaannya dari segi sudah terlihat bahwa kamera ini merupakan bukan manusia. Kalau mata ini merupakan organ gitu, sudah ada lumrahnya, sudah diciptakan dari gratis kita. Tapi kita tinjau satu persatu. Untuk tempat jangannya, kalau di mata yaitu di retina, kalau kamera film untuk pengatur cahayanya, kalau kamera diatur oleh diafragma, sedangkan diatur oleh iris. Nah, kalau untuk jarak bayangannya, kalau untuk kamera berubah sesuai dengan jarak benda, untuk jarak bayangan mata adalah tetap. Terbalik terbalik dengan jarak fokusnya, kalau untuk kamera tetap. Dan untuk mata berubah sesuai dengan jarak benda. Nah, apa sih persamaan mata dengan kamera ini? Nah, kita ketahui kamera dibuat diambil dari aplikasi fisika pada mata gitu. Nah, kita ada kesamaannya. Di sini ada yang pertama, sama-sama memiliki jenis lensa cembung. Nah, kamera juga demikian. Yang kedua, karena menggunakan prinsip sama, oleh karena itu bayangan yang dihasilkan juga sama, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, selanjutnya ada slide proyektor. Nah, berfungsi itu apa? Untuk memproyeksikan benda diapositif. Nah, seperti ini kira-kira gambaran dari pancar proyektor yang kita lihat. Bayangannya terbalik dan diperbesar.
itu merupakan penjelasan Pak tentang mata, sinyal kamera, dan juga vektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sinta. Baiklah, selanjutnya tentang loop. Ada yang tahu loop itu seperti apa? Loop itu seperti kaca pembesar itu yang dipakai detektif, Bu. Nah, benar. Nah, loop itu bisa juga disebut sebagai kaca pembesar. Loop itu adalah optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung. Loop itu menggunakan lensa cembung untuk membentuk suatu bayangan, yang mana fungsinya untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih jelas dan lebih besar. Loop itu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kenapa dibilang bersifat maya? Karena bayangan yang dibentuk akan berada di depan mata kita. Tidak bisa bayangan yang dibentuk itu jatuh di belakang mata kita. Tidak kelihatan kan? Selanjutnya, kenapa dibilang tegak? Karena kita tidak mungkin mau melihat tulisan yang diperbesar oleh loop itu terbalik. Pastinya menginginkan tulisan yang tegak atau tidak terbalik. Dan terakhir diperbesar. Nah, inilah perbesaran loop. Benda itu harus berada di ruang satu lensa cembung atau di antara lensa dengan fokus. Pada loop ini kita bertemu dengan yang namanya akomodasi. Ada yang namanya akomodasi maksimum, akomodasi pada jarak X, dan akomodasi tidak berakomodasi. Yang pertama ada pada akomodasi jarak X, di mana pada jarak X ini bayangan terletak di X, yang mana S aksen sama dengan min X, sehingga didapatkan perbesaran anguler loopnya seperti rumus ini, MA sama dengan SN dibagi F ditambah SN dibagi X. Yang mana sama-sama kita ketahui SN itu titik dekat mata normal, F itu fokus lensa, X itu jarak pada X-nya. Slide selanjutnya, Tommy. Baiklah, selanjutnya ada pembentukan bayangan pada mikroskop. Pada mikroskop ini terdapat dua lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler. Nah, lensa objektif itu lebih kecil daripada lensa okuler. Lensa objektif ini lensa yang ditempatkan di dekat objek pengamatan. Sedangkan lensa okuler terletak di dekat mata. Terdapat sifat bayangan lensa objektif, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan sifat bayangan lensa okuler, maya, tegak, dan diperbesar. Slide selanjutnya. Nah, di sini berlaku rumus 1 dibagi S OB, S objektif, ditambah 1 dibagi S aksen objektif,
sama dengan 1 dibagi fokus lensa objektif. Nah, cara mencari perbesarannya, perbesaran total mikroskop sama dengan M objektif dikali M okuler, yang mana M objektif itu perbesaran lensa objektif, sedangkan M okuler itu perbesaran lensa okulernya, perbesaran lensa okuler. Selanjutnya. Bayangan dari lensa okuler terletak di depan lensa sejauh titik dekat pengamat, yang mana S aksen okuler sama dengan minus SN. Selanjutnya, jika mikroskop digunakan oleh mata tidak berakomodasi maksimum, titik jauh berada di tak terhingga, sehingga jarak benda okuler sama dengan jarak fokus okuler, yang mana berlaku S aksen okuler sama dengan tak terhingga, sehingga S okuler sama dengan fokus lensa okuler. Selanjutnya. Perbesaran mikroskop seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, perbesaran total mikroskop sama dengan perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler, yang mana perbesaran lensa objektif tersebut sama dengan H aksen objektif sama dengan H objektif, yang mana H aksen itu tinggi bayangan dan H itu tinggi benda. Dan selanjutnya perbesaran lensa okuler untuk mata berakomodasi maksimum, yang mana berlaku rumus SN dibagi F okuler ditambah 1, dan mata tidak berakomodasi berlaku rumus M okuler sama dengan SN dibagi F okuler. Sekian dari yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya dikembalikan. Selamat siang Ananda semua. Ya, Bu. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang teropong. Teropong ini sama dengan teleskop. Apakah ada Ananda yang tahu apa fungsi teropong? Tahu, Bu, untuk melihat benda yang jauh, enggak, Bu? Ya, betul. Untuk melihat benda yang jauh. Yang sangat jauh. Oke. Lanjut dong. Slide-nya. Oke. Jadi teleskop ini ada jenisnya. Ada bermacam-macam jenisnya. Pertama, teropong bintang. Kedua, teropong bumi. Dan ketiga, teropong prisma. Dan keempat, teropong panggung. Nah, coba Ananda perhatikan teropong bintangnya. Pada teropong bintang ini, mengapa kita perlu menggunakan teropong bintang ini? Supaya kita melihat benda-benda yang kecil yang berada di luar angkasa atau yang berada di langit. Ya. Maka untuk melihat titik-titik benda atau titik-titik bintang yang ada di langit itu, maka untuk memperbesarnya kita menggunakan teropong bintang. Nah, pada teropong bintang ini ada dua lensa. Ada dua lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler. Nah,
teropong bintang ini dapat kita gunakan pada saat mata berakomodasi maksimum. Artinya, di mana mata kita melihat secara terbuka lebar, pandangan fokus dan dengan konsentrasi tinggi. Itu ialah yang dimaksud dengan mata berakomodasi maksimum. Ya. Nah, seperti kita lihat, di situ ada dua lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler. Di mana titik fokus lensa objektif itu berada di sebelah kiri, dan titik fokus lensa okuler itu sebelah kanan. Nah, kemudian untuk menghasilkan panjang, untuk mengetahui panjang antara titik fokus lensa objektif dengan titik fokus lensa okuler, kita menggunakan rumus perpanjangan teropong bintang, yaitu D sama dengan FOB ditambah FOK. Nah, itu adalah rumus jika kita mengukur panjang antara lensa objektif dengan lensa okuler. Nah, untuk perbesarannya, perbesaran teropong bintang, kita menggunakan rumus MA sama dengan FOB per SOK, di mana FOB ini adalah titik fokus lensa objektif, dan di mana SOK ini adalah jarak lensa okuler. Nah, sifat bayangannya yaitu maya diperbesar terbalik. Selanjutnya pada teropong, seperti yang kita lihat pada gambar di layar, bahwa teropong bumi ini digunakan saat mata tidak berakomodasi. Ya. Nah, di sini ada dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Di mana untuk mendapatkan hasil perpanjangan antara lensa objektif dengan lensa okuler, kita menggunakan rumus D sama dengan FOB ditambah 4 FP ditambah F adalah rumus perpanjangan antara lensa objektif dan lensa okuler. Nah, besarannya adalah MA sama dengan FOB per SOK. Sedangkan sifatnya adalah maya diperbesar tegak. Jadi, teropong bintang dengan teropong bumi ini memiliki perbedaan pada sifat bayangannya. Sifat bayangan, di mana tadi teropong bintang itu adalah maya diperbesar terbalik. Nah, sedangkan ini adalah tidak terbalik, tapi tegak dia. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada teropong, kita akan membahas teropong prisma. Prisma ini disebut teropong bipolar. Untuk memperpendek teropong, lensa pembalik diganti dengan dua prisma sang kaki yang akan memantulkan bayangan secara sempurna. Bayangan akhir tegak maya diperbesar. Jadi bayangannya hampir sama dengan teropong bumi. Nah, ini gambar pemantulan pada prismanya. Oke? Selanjutnya teropong panggung. Nah, coba Ananda perhatikan, ini adalah bentuk teropong panggung. Teropong panggung atau teropong Galilei. Galilei. Kenapa Galilei? Ini adalah salah satu nama penemunya. Makanya dia teropong Galilei. Ini adalah salah satu nama ilmuwan yang menemukan teropong panggung. Nah, untuk mendapatkan perpanjangan antara teropong panggung, maka kita menggunakan rumus D sama dengan FOB ditambah FOK. Artinya FOB ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu titik fokus titik fokus lensa objektif dan ditambah titik fokus lensa okuler. Nah, sinar datang sejajar dari lensa objektif membentuk bayangan tepat di fokusnya sebagai benda maya lensa okuler.
Sinar sejajar yang keluar dari lensa okuler menuju mata bersifat tegak, tak terhingga. Ya. Jadi untuk mendapatkan perbesaran teropong panggung ini, kita menggunakan rumus MA sama dengan F per S. Lanjut. Tentang teropong. Pada pantul ini, cerminnya bersecekung sebagai objektif. Dan dia menggunakan lensa okuler. Menggunakan cermin cekung besar yang berfungsi sebagai pemantul cahaya dengan alasan. Kenapa digunakan cermin cekung untuk sebagai pemantul? Alasannya ada 3. Pertama, cermin mudah dibuat dibandingkan lensa. Nah, jadi ini pada alasan pertama ini karena cermin itu mudah dibuat daripada lensa ya. Kedua, cermin tidak mengalami aberasi. Dan ketiga, cermin lebih ringan daripada lensa. Ya, ini mengenai beratnya. Ya, oke, Ananda semua. Demikian penjelasan Ibu tentang macam-macam jenis teropong. Jika ada pertanyaan dari Ananda semua, Ibu persilahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan kepada Tommy. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, kesempatannya. Perkenalkan, saya Tommy Traujaya, Bu. Nah, saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang macam-macam teropong, ya, Bu. Nah, kalau kita mau melihat bintang di langit, Bu, apakah kita harus menggunakan teropong bintang, Bu? Apakah tidak bisa menggunakan teropong yang lain, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Tommy yang telah memberikan pertanyaan yang bagus. Nah, jadi kita dapat melihat bintang, kita dapat melihat langit dengan berbagai teropong. Cuman tidak fokus bayangan benda atau objek yang kita amati itu tidak terlihat secara jelas, ya. Tidak terlihat secara jelas. Karena bintang, kita berada di bumi dan bintang itu berada di langit, perbedaannya sangat jauh, ya. Makanya kita menggunakan teropong bintang yang paling tepat, ya. Jadi bukannya kita tidak bisa menggunakan teropong lain, bisa. Cuman titik lensa, titik objek fokus, titik fokus dari benda yang kita amati itu tidak terlihat secara jelas. Oke, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan yang lain? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita tutup. Jadi sebelum Ibu tutup, nanti Ibu akan berikan tugas kepada Ananda, tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin, dan Ibu akan periksa minggu depan. Demikian saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.